Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin-kemarin ada beberapa tuh yang nanyain, saya udah daftar Gobis nih gitu kan, semuanya udah diisi. Tapi kok pas bagian ada salah satu yang pas masukin KTP gitu ya, belum centang gitu. Centangnya tuh ada satu kolom yang dia tidak belum centang. Itu kenapa ya? Juga ada yang nanyain, kalau misalnya saya nggak punya buku tabungan nih, bisa nggak sih masih tetap daftar? Dan ada beberapa pertanyaan lagi sih. Pengen tahu kayak gimana videonya? Kita intro dulu. Kemarin-kemarin ada beberapa tuh yang nanyain, Bang, saya udah daftar Gobis nih gitu kan, semuanya udah diisi. Tapi kok pas bagian ada salah satu yang pas masukin KTP gitu ya, belum centang gitu. Centangnya tuh ada satu kolom yang dia tidak belum centang. Itu kenapa ya? Terus juga ada yang nanyain, Bang, kalau misalnya saya nggak punya buku tabungan nih, bisa nggak sih masih tetap daftar? Maksudnya masih bisa daftar nggak sih gitu? Karena dia mungkin pakai rekeningnya apa namanya, virtual ya. Pokoknya intinya dia tidak punya buku tabungan. Apakah masih bisa daftar Gobis? Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Itu ada yang nanyain kayak, Assalamualaikum, mau tanya, misalkan usaha kita tuh sudah terdaftar merchant GoFood, terus mau ganti email atau nomor telepon tuh bisa atau enggak? Atau kayak nomor teleponnya hangus, bisa atau enggak? Oke, jawabannya adalah bisa. Mitra usaha perlu mengisi formulir untuk perubahan dan mengajukan perubahan ke mitra usaha gojek.com. Oh ya, sebelum masuk ke semua video dan pertanyaan ini, semua pertanyaan-pertanyaan ini saya jawab berdasarkan yang saya tahu dan sudah saya cross check ke pihak Gobisnya gitu. Jadi ke pihak GoFoodnya. Jadi memang bukan saya main asal jawab aja, tapi dibantu juga oleh sama pihak Gobis bahwa jawaban-jawabannya ini memang dari mereka juga. Jadi ya insya Allah sih apa bahasanya ya, pasti gitu, bukan jawaban asal-asalan. Oke, itu pertanyaan pertama ya. Jadi kalau ada yang nanyain, kalau misalnya nomor teleponnya hangus mau ganti email kayak gitu, bisa banget, tinggal hubungin aja ke mitra usaha bantuan, kirim emailnya ke mitrausaha@gojek.com. Itu pertanyaan yang pertama. Kita masuk pertanyaan kedua. Bang, kalau dokumen pendukungnya pakai screenshot M-Banking bisa atau nggak? Jawabannya adalah bisa. Selama screenshot M-Bankingnya itu ada satu, nama bank, yang kedua adalah nama pemilik rekening, dan yang ketiga adalah nomor rekening. Jadi kalau misalnya bank itu misalnya bank BCA gitu, bisa screenshot share QR code-nya gitu. Jadi buat kemarin-kemarin yang nanyain, kalau misalnya nggak punya buku tabungannya, ya bisa tadi. Pisang gorengnya enak. Kita masuk sekarang pertanyaan ketiga. Bang, saya pas foto KTP-nya kok ngeblur mulu ya? Padahal pas mau fotonya nggak ngeblur. Hasilnya pas mau diupload malah ngeblur. Itu kenapa ya, Bang? Oke. Jadi disaranin sih kalau misalnya pas pengen coba login nomor yang didaftarkan itu, coba aja di perangkat lain. Mungkin fotonya diuploadnya pakai perangkat yang lain. Bisa jadi itu ya entah dari gangguannya atau sistemnya, tapi coba daftarnya itu pas uploadnya itu pakai HP yang lain. Gitu. Kalau masih nggak bisa juga, mungkin harus hubungi mitra bantuan kali ya. Pertanyaan keempat, Mas, kalau misalnya saldo dalam proses itu gimana ya maksudnya? Kenapa yang masuk saldo? Kenapa yang masuk ke saldo yang dapat dicairkan itu cuma dikit? Oke, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu, pencairan itu minimum di 25.000. Jadi kalau misalnya tidak sampai 25.000, dia tidak akan ditransfer. Kedua, pencairan H+1 itu untuk bank rekanan kayak misalnya BCA, CIMB Niaga, Danamon, BRI, dan lain-lain, dan Jago. Termaksud di weekend. Tapi pencarian H+1 kecuali weekend dilakukan di hari Senin untuk bank selain rekanannya dari si Gobis. Terakhir, Anda juga mungkin terdaftar di program pencairan secara mandiri yang sedang diuji coba. Jadi silakan dicek aja, nanti ada linknya saya coba masukkan di deskripsi. Jadi link bantuan tentang Gobis. Semua link-linknya itu nanti insya Allah akan saya cantumkan di deskripsi. Pertanyaan kelima dan mungkin lebih tepatnya adalah pertanyaan terakhir dulu ya. Karena kalau kita selesaiin sampai 10 pertanyaan takutnya videonya kepanjangan. Pertanyaan kelima dan ini cukup banyak banget yang nanyain. Bang, saya punyanya toko sembako. Bang, saya kayak tokonya toko snack. Saya toko apalagi tuh kemarin. Bahkan habis itu retail sabun cuci tepung kayak gitu-gitu, apa tuh namanya, sembako ya. Itu bisa nggak sih Bang di Gobis? Kalau misalnya didaftarin bisa sih ya, bisa-bisa aja. Cuman menurut saya ya nggak akan laku gitu ya. Kalau misalnya kayak snack sama sembako kayak gitu-gitu mendingan di Tokopedia aja, di
GoTo ya, karena GoBis itu atau GoFood itu lebih ke makanan-makanan yang siap dimakan, bukan yang harus diproses lagi. Kalau ada yang jual frozen juga nggak apa-apa sih, cuman sekarang udah beda banget trennya, lebih baik yang siap dimakan. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget dicantumkan di kolom komentar. Nanti suatu saat saya akan bahas-bahasin dan saya akan bikinin video seperti ini. Kalau teman-teman suka sama video ini, boleh banget dibantu like, di subscribe, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar teman-teman tahu video-video saya berikutnya. Apalagi ini video part 1, karena nanti kan ada 5 pertanyaan lagi saya bikin di video part 2. Saya Didit, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.